Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Hendaknya kita sebagai orang beriman berani untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat dan berani membersihkan diri dari perbuatan yang kotor. Orang beriman tidak hanya bersih di dalam kata-kata, tetapi mestinya ia bersih di dalam perbuatan dan tindakan nyata di dalam persiaran hidup sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, semoga hati kami selalu terbuka terhadap kehadiran-Mu. Berilah kami semangat untuk benar-benar menghayati sabda-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pandemi COVID-19 yang akan berubah menjadi endemi bukan berarti cara, sikap, dan pandangan hidup kita lalu ikutan berubah, mengendorkan apa yang mestinya menyelamatkan hanya karena jenuh, hanya karena bosan. Akhirnya kita tidak lagi mengikuti protokol kesehatan yang tentunya menyelamatkan bagi Anda, saya, serta kita semua. Maka di tengah kesulitan, baik dari ekonomi maupun kebebasan yang mulai dibatasi karena peristiwa COVID-19 yang hadir dan menjadi bagian di dalam hidup kita, bukan berarti kita tidak bisa membersihkan diri dari perbuatan yang tidak berkenan. Bukan berarti kita tidak bisa menjauhkan dari perbuatan-perbuatan curang. Meskipun kita di dalam keadaan yang sulit, bukan berarti sebagai orang beriman memiliki alasan untuk membuat dan membenarkan apa yang salah di hadapan Tuhan dengan alasan demi menyambung kehidupan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Anda dan saya serta kita semua diajak oleh Yesaya untuk berhenti dari perbuatan jahat dan belajar untuk berbuat baik, senantiasa mengusahakan keadilan, belajar untuk mengendalikan kata-kata kita yang kejam dan melukai orang. Belajar untuk mengendalikan orang-orang yang mulutnya begitu tajam menusuk hati sesamanya, yang senantiasa senang untuk menjatuhkan orang lain. Kita diajak untuk senantiasa belajar. Seperti Bapa adalah murah hati. Yang namanya perbuatan baik dan benar di hadapan Tuhan tidaklah mudah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Sejauh Anda dan saya serta kita semua senantiasa mau belajar untuk hidup di dalam kebaikan, maka pesan yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini sungguh sangat bermakna, baik bagi Anda maupun bagi saya serta kita semua. Yesus mengajarkan tentang hal di mana kita diajak untuk tidak mudah menghakimi atau mengkritik kembali mereka yang menasehati dan memberikan pandangan kepada kita agar kita tidak terlalu tersesat atau salah mengambil keputusan. Tetapi seringkali yang terjadi di dalam persiaran hidup kita, baik Anda maupun saya serta kita semua, dengan mudah ketika ada orang lain menunjukkan kesalahan kita, lantas kita menyerang dengan kelemahan yang kita ketahui. Ketika ada orang yang mengkritik kebijakan kita, lantas kita menyerang dan menjatuhkan orang itu
Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian yang terkasih. Sebagai orang beriman, mestinya ketika ada orang lain menunjukkan kesalahan kita, menunjukkan kekurangan kita, kita dengarkan kata-katanya. Kita tidak perlu mengikuti apa yang dilakukan, tetapi dengarkanlah kata-kata yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah, dan lakukanlah itu di dalam persiaran hidup kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita diajak untuk mendengarkan apa yang diajarkan. Jika orang yang mengajar tidak bisa diteladani, jangan diikuti. Dan jangan pula dihakimi. Biarkanlah kita belajar melaksanakan apa yang dikatakannya dengan dasar iman, kasih yang membawa perubahan di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam perjalanan hidup memang mudah mengkritik dan memberikan saran, serta mengatakan sesuatu yang begitu indah dan menyenangkan. Tetapi hendaknya apa yang kita katakan, kita mampu melakukannya. Dan jika ada yang menasehati kita, dengarkanlah, lakukanlah apa yang baik. Meskipun orang yang menasehati tidak lebih baik dari kita. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita menjadi terang dengan hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.